Mikir dulu ya. Kalau gue deketin, dia bakal gimana ya? Setuju. Awkward gak ya? Awkward gak ya? Abis ini gue harus ngomongin apa ya setelah nanya namanya ya. Kalau topiknya mati gimana ya? Kalau I introvert 72%. Bullshit, hampir 80 ya. Iya, jadi harusnya saya lebih mau pulang kayaknya sekarang. Karena ini aja baru mulai syuting, ayo udah pengen cepet selesai ya. Tetap harus ada kata-kata beratnya soalnya. Kalau kalian? Kita harus dengar dari Coach Steven nih. Oh, Coach Steven kan jurusannya ilkom nih. Oh iya. Ilmu komunikasi. Introvert ngambil ilkom. Halo semuanya, welcome back to History, di mana kita akan membahas cerita tentang aku, kamu, dan kita semua. Oke, nah hari ini aku ditemenin sama CMLV, ditemenin sama Kelly, dan sama Coach Steven. Oke, jadi di kesempatan ini kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang mungkin topik yang pernah dibahas sebelumnya, yaitu tentang introvert. Tapi hari ini khusus introvert. Dan for your information, ini di semuanya kita di sini tuh introvert gitu. Bener-bener introvert semua. Iya, jadi ini kumpulan introvert ya. Jadi kalau misalnya yang introvert mungkin bisa relate nanti tentang pembahasannya, dan yang extrovert mungkin bisa, oh ternyata introvert gini ya. Iya, gitu. betul. Nah mungkin hari ini kita akan lebih membahas tentang stigma-stigma dari introvert gitu. Nah mungkin sebelumnya aku mau nanya dulu nih, Cece MBTI-nya apa, terus kalian nih MBTI-nya semuanya apa? Kalau aku MBTI-nya ISFJ. 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 Oke, itu introvertnya berapa persen tuh, Ceh? Kayaknya 60-an deh. Pokoknya lebih bener jomplang gitu dah sama si extrovertnya. Oke. Kalian bagaimana? Gue pernah coba tes gitu. Ayo sih nggak pernah tes, jadi ya Ayo kali juga ini ayo skip sih. Baru kemarin nih, INTP kalau dari tes itu ya. Tapi hitungannya introvert, tapi persennya kayaknya 60-an ya? 60-an. Oke. Kok Stevens nggak pernah ngetes? Ya itu Tapi- apa? Ayo sebagai introvert nggak tahu itu apa. Tapi gue tahu Koko introvert dari mana? Hah? Gue tahu gue udah introvert dari mana? Iya kan? Iya udah cap sendiri kalau dia introvert. Oh. Kalau Koko introvert. Karena ini aja baru mulai syuting, ayo udah pengen cepet selesai ya. Oh itu introvert. Itu introvert ya? Sejati ya? Atau itu males? Sangat tidak. Pengen cepet pulang gitu kayaknya. Iya. Cele, Kalau I introvert 72%. Bullshit, hampir 80 ya? Iya, jadi harusnya saya lebih mau pulang kayaknya sekarang. Mungkin kalau kok tes kok udah 100 kali. Introvertnya. Iya makanya ya. coba tes sekarang. Lama ya? Sekarang ditungguin deh ini. Oke. Oke. Nah sekarang kita mau bahas nih stigma-stigma introvert yang kita udah kumpulin ya tadi ya menjadi beberapa poin ya. Nah yang pertama nih, introvert itu bener gak? Bisa gak dia public speaking? Menurut kalian? Kita sebagai introvert nih, kita harus meluruskan ini nih. Bener gak introvert bisa public speaking? Atau gak bisa? Ya benar skip nih. lanjut. Jadi podcast ini cuma bahas bener atau enggak sih guys? Gak ada poin-poinnya yang cuma bener enggak gitu ya. Menurut I sih public speaking tuh berupa skill yang harus kita asah. Jadi itu mau introvert, mau extrovert, Semua orang bisa ya? semua orang bisa. Sama aja kayak kita olahraga dan lain-lain, public speaking sama aja. Kayak kita harus ada latihannya, kita harus ada preparationnya, dan lain-lain. Mau extrovert juga kalau dia nggak ada preparation dan lain-lain, kecuali dia punya gift yang luar biasa ya. Dia bisa dari segala macam benda bisa diomongin gitu. Nah itu beda lagi dah. Pokoknya public speaking skill sih. Jadi introvert ya pasti bisa juga. Berarti introvert bisa public speaking ya. Setuju ya kita ya berempat ya. Gak apa-apa. Tapi kalian merasa kalian kan sebagai introvert gitu, untuk tampil di muka umum, misalkan disuruh sharing or something yang mengarah ke public speaking, kira-kira bisa gak? Atau justru kayak sebenarnya berat gitu karena ada sisi introvertnya gitu? Berat pasti. BTW nanya itu extrovert ya guys. Cici Apa tadi extrovert. Cece? Jawabin. Berat sih, berat. Tapi kan itu kan kalau misalnya udah yang harus dilakuin nih mau nggak mau gitu loh. Dan itu tadi kan pertanyaannya. Oke, kalau menurut kalian? Kalau I
Mungkin ya balik lagi sih kayak harus dilatih supaya terbiasa gitu. Yes. Kalau misalnya nih kayak public speaking, misalnya kayak kita di Elevate di Youth kan ada jadi MC. Iya, Kayak itu. kalau misalnya emang kita udah sering, ya emang sih awalnya pasti kayak gugup, takut kayak aduh gimana ya, ntar kalau misalnya orang-orang lihat gua bla 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 gitu. Tapi kalau misalnya emang udah dilatih, udah terbiasa, dan biasanya kalau Ai itu tipe yang kalau sebelum public speaking itu deg-degan banget, tapi pas udah public speakingnya udah ngomong kayak ya udah nggak deg-degan gitu. Iya. Jadi kalau ditanya bisa atau enggak, ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu loh. Walaupun rada berat dikit ya. Iya. Tetap harus ada kata-kata beratnya soalnya. Kalau kalian? Kita harus dengar dari Coach Steven nih. Oh, Coach Steven kan jurusannya ilkom nih. Oh iya. Ilmu komunikasi. Introvert ngambil ilkom. Gimana tuh menurut lo? Ya kalau Ai sih dulu ambil kan ikom tuh ada 3 waktu di kampus saya. Salah satunya emang public relations, sudah pasti berhubungan sama inilah komunikasi publik. Cuma kalau waktu itu Ai ambilnya maunya awalnya jurnalistik sih. Ya itu juga tetap sih. Iya. Makanya. Iya. Ya cuma long story short ya, pokoknya pada akhirnya Ai ambil konsentrasi yang emang menjauhi kerumunan. Jadi di antara Saking 3, introvert. mana nih yang paling gak perlu ngomong sama orang banyak. Tapi ya, Ai belajar public speaking juga sih, public speaking. Soalnya itu kan tetap bagian dari mata kuliah umum di fakultas Ai. Dan kayak menurut Ai, public speaking itu bukan bagian dari kepribadian sih. Itu kayak, you harus tekenin kalau you nggak bisa menyangkut pautin kepribadian you sama yang namanya public speaking. Karena kalau kita lihat contoh orang-orang yang populer di negara kita aja kayaknya, orang-orang yang kayak, apalagi kayak menurut Ai ya, yang Ai kagumin bisa bawel banget di depan umum aja kayaknya introvert kayak Aditya Dika. Oh iya. Itu kalau ngikutin cerita-ceritanya dia aja bahkan ngedesain rumahnya itu jadi tempat kerjanya juga. Saking dia nggak mau keluar rumah. Kayak kalau bisa semua kegiatan dia mau itu kerjaan atau kehidupan personal ya kalau bisa di rumah dia aja. Kayak menggambarkan banget dia kayak semales itu keluar dan berinteraksi sama orang. Cuma kalau you lihat dia stand up kayak malah benar-benar bukan dia. Kayak sembarangan banget kalau ngomong. Iya makanya kayak ya itulah salah satu contoh. Mungkin kalau kalian juga ngeliat ada contoh gitu. Kayak Untuk saat ini belum kepikiran sih ya. Kebetulan saya nggak tahu sih MBTI ini orang apa gitu, nggak tahu. Belum research ya lebih tepat. Ya berarti sebenarnya balik lagi sih ke kata Kelly yang tadi kalau public speaking itu sebenarnya nggak bisa disanggup pautin kan. Tadi yang kata Koko ke kepribadian. Public speaking itu adalah sebuah skill gitu ya. Oke. Menurut kalian skill public speaking ini perlu gak? Maksudnya setiap orang itu perlu gak memiliki skill public speaking ini? Mungkin tergantung kebutuhan Iya kali tergantung. Tergantung kebutuhan. ya. Iya. Seharusnya kan kayak kalau misalnya kita mau jadi pemimpin, kita udah harus punya public speaking yang bagus. Tergantung orangnya menjadi pemimpin atau enggak. Iya. Iya kan? Sebenarnya tergantung ke masing-masing orangnya sih sama bidang apa yang lagi dia geluti Iya, sih kalau menurut Ai. Jadi sebenarnya penting, cuman ya tergantung ke masing-masing diri orang tersebut aja butuh atau enggak. Menurut Ai kayak gitu sih. Mungkin Oke. kita lanjut ke poin kedua aja kali ya. Tadi kan kalau public speaking kita udah sepakat nih ya, kalau public speaking itu ada skill. Jadi nggak bisa sangkut pautin sama introvert atau extrovert. Oke, yang kedua apa nih, Cel? Nah, yang kedua ini introvert sering banget disamain kalau semua introvert itu adalah pemalu. Menurut Pemalu. kalian bener gak sih kayak kalian sebagai introvert emang gue pemalu ya atau sebenarnya gue malu-maluin gitu. Nah, dari kalian gimana? Mungkin kalau dari Ai, cara kita approach orang itu berbeda aja kali daripada orang extrovert. Kalau misalnya orang extrovert, itu kan misalnya kalau mau ketemu orang baru nih, mereka belak-belakan, halo namanya siapa? Kalau misalnya kita introvert nih, kalau gue deketin, Mikir dulu ya. kalau gue deketin, dia bakal gimana ya? Setuju. Awkward gak ya? Awkward gak ya? Abis ini gue harus ngomongin apa ya setelah nanya namanya ya. Kalau topiknya mati gimana ya? Iya, iya. Terlalu Iya. banyak yang kita pikirin dulu ya. Yang saya pikirin sih gitu ya, beda cara approach-nya aja. Soalnya kalau dilihat dari lingkungan kita nih, kita ngomongin yang di gereja aja. Ai melihat beberapa orang ekstrovert itu emang langsung aja gitu yang gak pemalu gitu. Contohnya yang di belakang kamera ini nih. Terus contohnya kayak leader L kita kan juga dia ekstrovert mentok tuh. Maksudnya kayak 99% guys. 99% ekstrovert gitu ya. Maksudnya
kayak wah ternyata cara dia nge-approach orang, cara dia buat ngedeketin orang tuh kayak gitu ya, beda banget gitu sama kita. Kalau I lihat sih kalau yang dari Korobi itu dia kagak malu-malu, maksudnya kagak pemalu gitu ya. Kalau kita kan kayak lebih nggak lu aja gitu kan. Ya kalau untuk pemalunya setuju sih. Ya. Kalau Stevens kayaknya kayak nggak setuju nih. Atau gimana? Yang soal yang pemalu ini stigma. Kalau pemalu, mungkin sama-sama ya antara pemalu dan emang dia gak inisiatif aja untuk. Wah langsung tusuk. Iya kayak, Iya. Empatinya kurang ya. iya orang ngeliatnya, ih ini orang malu-malu banget buat kenalan atau buat nyapa. Padahal kalau Ai sendiri, Ai bukan malu, Ai males. Itu ngomongin diri sendiri ternyata. Jadi kayak bukan malu, aduh gue gugup nih kenalan, tapi kayak, ih males mau diam aja. Lebih baik gue gak kenal. Males memulai obrolan ya. Iya betul, jadi kayak, ya mungkin orang liatnya Ai pemalu, cuma ya karena, ya Ai simply, enggak deh. Kayaknya nggak perlu amat Yang gitu. penting lu tahu gue masih ada lah di sini lah. Iya nih kalau dites 100% dia. Aduh, nanti tes deh kok di rumah. 110 ya. 110. Kalau menurut Ai kayak pemalu, Ai lebih ke ini sih, kalau masalah approach orang ya. Ai lebih memilih untuk approach orang secara diam. Cara dia. Gimana tuh caranya? Ya juga mau. Salah. Maksudnya diam. Bukan diam sih, kayak nggak mau yang kayak kalau orang extrovert kan biasa kayak halo gitu. Sedangkan kalau misalnya nggak tahu ya, semua introvert atau I doang kayak halo gitu. Kayak suaranya tuh kayak Lebih kecil. dikecilin volumenya lah ya. Kecil. Masih lebih Kayak hening. iya nggak mau menarik perhatian orang. Terus jadi kayak kalau misalnya nggak tahu kenapa ya, juga nggak ngerti. Mungkin pemalu, mungkin setengah setuju kali ya sama pemalu ya. Ya, kalau dari seperti itu. Mungkin pemalunya itu di orang-orang yang nggak tepat kali. Gimana tuh? Enggak, maksudnya di orang-orang yang belum dekat mungkin. Tapi kan kita kan bakal jadi diri kita sendiri di depan orang-orang yang udah deket. Bener gak? Setuju sih. Kalau saya. Oh iya. Bisa jadi cewek sama cowok beda, Cewek. Iya sih, coba. Bener gak tuh Kak? Katanya ada yang nanya kayak gini. Tapi banyak introvert yang malu-maluin pas depan orang terdekat. Itu kenapa? Maksudnya kalau dia di lingkungan orang terdekat dia mengeluarkan aslinya gitu ya. Gimana kok? Saya sih kayaknya biasa-biasa aja sih. Ya normal-normal aja, nggak ada yang tiba-tiba mereveal anehnya saya gitu loh. Atau kalian pas sama teman-teman yang lain tapi ada orang baru nih, tapi kalian berani malu-maluin gitu, berani bercanda gitu. Itu kan kadang kayak gitu kan. Apa karena ada kehadiran orang-orang yang dekat sama kalian makanya kalian sama orang baru pun mencoba berani gitu? Kalau I tergantung. Mayoritas circle I atau mayoritas circle-nya Iya mereka. betul. Kalau mayoritas circle I bisa jadi diri I sendiri tanpa takut. Tapi kalau misalnya mayoritasnya circle-nya orang, saya lebih memilih untuk diam dan mengamati. Tadi kan kita ngomongin pemalu ya. Kita ngomongin pemalu. Itu tuh bisa nggak kita sambungin sama kita introvert yang sering dibilang ansos, nggak bisa bergaul. Menurut kalian gimana? Saya ansos kayaknya. Enggak loh. Enggak juga Enggak sih. loh, enggak ansos. Itu tuh introvert kayak gitu. Bukan. Enggak, lu nggak ansos. Kayaknya lagi-lagi orang yang introvert bukan orang yang no life ya. Nah, Iya, betul. guys. Itu ansos tuh lebih kayak apa ya? Ya benar-benar memilih banget mana yang bisa dia sharing dan energi. Padahal kita mengiyakan ya. Ya gitu guys. Jadi introvert itu bukan ansos. Lebih ke ini gak sih selektif gitu. Selektif. Selektif. Dan selektif bukan berarti selektif dalam hal kayak pengen teman sama siapa, cuma maksudnya pengen terbuka sama siapa kali ya. Soalnya kalau nggak tahu ya, bukan self claim ya. I kan kebetulan ada temen kuliah yang jadi temen di Shopee juga. Terus kayak enggak sih, I kan kayak by chat doang nih, kenal sama orang-orang banyak nih, kayak puluhan ada kali chat gitu, kayak pokoknya kayak lain lah, kerjasama lah tiap hari lah. Cuma kayak maksud mereka nggak tahu I fisiknya kayak gimana, maksudnya kayak I aslinya bawel hahaha atau gimana.
Cuman padahal kan Ai diem banget kan, di kantor pun Ai diem banget lah. Terus kayak adalah satu orang kayak, gimana ya ceritainnya ya? Kayak, jadi adalah seseorang nih, lawan jenis, mungkin waktu itu kayak pengen kenal sama Ai. Bukan pengen sih, emang udah kenal sih, cuma Kayak dekat. Kayak lebih dekat. eventually kita agak deket. Mm-mm. Terus kayak somehow dia kayak nemuin lah Ai kayak, mungkin Ai kayak friendly juga sama yang lain, lawan jenis yang lain. Terus kayak sampai dia nanya ke temen Ai yang kuliah dan kerja di Shopee. di Shopee juga barengan. Dia temen Ai ngomong, enggak lah santai aja lah, Steven emang dari kampus dulu emang social butterfly atau kayak gitu. Pokoknya kayak ya nggak ada orang yang nggak kenal dia lah di kampus dulu. Ih, keren. Makanya itu kayak maksudnya itu kan bukan Iya, klaim iya. Ai sendiri ya, Ai kayak Iya, iya. dengar langsung dari temen Ai. Jadi ya bukan berarti introvert itu ansos sih, cuma maksudnya ya lu semua kalau mau kenal sama gue ya it's okay, kenalan. Cuma ya maksudnya kalau kita ketemu fisik mungkin lu jangan expect gue untuk terlalu Bawel. friendly atau gimana. Iya, Mungkin lu betul. akan kaget kayak, diem banget nih orang aslinya. Nah, begitu guys introvert. Bukan ansos, tapi lebih ke susah terbuka kali ya sama orang-orang yang, maksudnya dia lebih memilih orang-orang yang dia mau terbuka gitu ya. Tapi temenan mah tetap sama semua orang gitu. Betul. Oke. Lanjut ke poin selanjutnya. Introvert sosial baterainya cepat habis. Social battery. Sosial baterainya cepat habis. Setuju. 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 Yang setuju angkat tangan. Setuju. Apalagi kalau di dalamnya ada yang ekstrovert ya lebih. Pasti Iya. diem aja sih kalau Soalnya ya. Terus ekstrovertnya nggak peka. Kayak, aduh udah mau ini tapi masih extrovertnya nggak ngomong, bisa baca gitu. situasi gitu ya. Terus kita kayak ya udah, tapi gitu doang. Kayak kita udah nggak merespon apa-apa, dia masih kayak lanjut ngomong kayak, oh iya. Oh, Bener. Bener gak menurut kalian cowok-cowok? Kalau saya sih, apa ya, nggak separah itu sih social battery-nya. iya, betul. Masih lumayan oke lah. Oh ya terus full ya? Masih, tapi kalau di dalam grup gitu, Ai biasanya yang coba dengerin aja. Terus coba nyeletuk-nyeletuk aja, nggak pernah yang cerita gitu loh. Nggak pernah yang ngambil attention. Karena kita nggak suka jadi attention guys. Iya, bisa jadi. Ini bener gak? Kayak nggak enak gitu diliatin, canggung. Iya betul. ini udah bukan ngomong sama yang ekstrovert padahal ya, tapi rasanya di gitu ya, udah template aja ya. Oke, lanjut Cel. Ayo kok Steven maksudnya? Parah di skip gitu. Sorry. Sosial butterfly. Sosial battery Maaf. masih di sana Sosial ya. butterfly cepat habis. Ketinggalan. Juga rasa kayaknya ini sih ada keadaan dimana kita orangnya malas keluar banget nih, malas jalan sama temen, kayak malas lah ngajak temen gitu. Jadi ya kayak sosial baterainya masih kesimpan mungkin, masih benar-benar fully charge. Terus eventually kayak dia punya circle yang kecil gitu. Nah, justru sama circle kecil ini kayak antusias banget kayak pergi yuk jalan yuk gitu-gitu. Dan di situ kayak kalau cerita tuh bisa nggak habis-habis gitu. Justru antusias kayak wah kapan lagi nih apa ya? Maksudnya mumpung bisa jalan nih sama nih introvert gitu. Kayak bahaslah sebanyak mungkin gitu. Mungkin karena sama-sama introvert kali ya. Jadi nggak draining juga satu sama lain. Yes, Karena yang betul. ngobrolnya juga bukan yang tipe hahaha juga. Iya. Balik lagi berarti tergantung circle-nya. Ya. Tuh. Tapi kalau saya enggak ya. Saya ngecasnya literally emang sendiri gitu. Kalau misalnya emang jalan-jalan walaupun sama teman introvert deket banget, tetap Tetap ke abis. drain. Iya ada ke drainnya. Kecuali nginep ke rumah dia terus ngobrol-ngobrol tidur udah. Itu enggak apa ya, enggak kebuang lah baterainya. Tapi kalau misalnya jalan-jalan keluar rumah itu saya kebuang. Saya sama suka ya cewek Saya sih. kebuang. Mungkin karena kita orangnya mudah capek kali. Itu fisik ya? Itu fisik. Itu udah masuk Fisiknya fisik ya? Fisik baterai sama Iya. sosial. Baterai sosial sama baterai fisiknya tuh sama-sama lemah gitu. Jadi kayak ya udah cepet habis. Capeknya double kan. Iya betul. Lanjut Cel. Mungkin mau nanya sih, kan tadi kok Steven ada singgung yang kalau misalnya kita ketemu fisik sama orang, itu kita malah jadi, mungkin orang bisa lihat kita kayak kok diem banget gitu. Apakah benar kalau misalnya introvert itu lebih bawel kayak di chat daripada secara langsung? Di chat ya. Kalau itu kayaknya bukan terkait introvert atau extrovertnya ya. Kadang kayak milih-milih juga. Enggak, kalau I sih ya, kalau I pribadi
kalau nggak enjoy chat sama orang itu, bakal nahan-nahan gitu kayak chat. Aduh, gue jangan sampai balas panjang, nanti balas panjang. Soalnya kayak kalian ada nggak sih pernah chat kayak chat ada lah sama lawan jenis gitu, kayak dia chat 10, 11, 15 bubble chat. Dan kayak balas juga 15 bubble chat. Itu kayak draining banget, kayak aduh capek banget. Masih 5 bubble chat. Apalagi kalau lawan bicaranya extrovert ya. Aduh bener-bener Makanya paling itu bingung. kayak tergantung orangnya juga sih. Kalau emang kita enjoy sama dia, ya kita akan usahain balas mulu gak sih kalau di chat. Dan kayak kalau emang kita merasa kita nggak bikin dia nyaman kalau kita bacot gitu di chat, ya kalau aja sih kesadaran dia ya kayak kurang-kurangin lah. Ngapain juga cerita banyak-banyak kalau dia yang nggak demen. Itu introvert. Oke. Nah, terus introvert emang kita nggak enakan? Betul, nggak enakan. Iya, apalagi kita feeling ya, Ceh. Iya benar, apalagi kalau kita feeling nih. Kita aja introvert dari awal kita udah mikir ya, kok bakal ngomong apa lagi abis ini ya. Terus takut omongannya menyinggung atau apa. Kalau untuk yang gak enakan saya setuju sih. Apa itu? Balik ke masing-masing diri ya. Iya, masing-masing sih. Kayaknya Sedikit ya. Itu balik introvert lagi. feeling Iya, cewek ya, introvert feeling sama cewek. relate Nah mungkin gitu. kalau kalian introvert thinking, berarti gak enakan. Iya, bener, Saya gitu. sih enggak ya. Saya sih enak-enak aja. Seenaknya kah? Nggak enakan. Ya. Kayaknya relate-nya ke ini sih, kepribadian yang lain kayak ya. Sifat Kalau yang gak lain. enakan ya? Iya. Enggak ngaruh ke introvert. Iya. Parah banget. Extrovert juga ada yang enggak enakan. Iya sih, Banyak lagi. bener sih. Overthinking juga extrovert banyak. Bener sih. Atau mungkin kayak introvert tuh sebenarnya nggak mau memperpanjang obrolan. Jadi kayak kalau misalnya kita ketemu sama yang extrovert terus beda pendapat, terus kayak yaudah kita males, nggak enakan juga kali ya, mungkin kayak ya udahlah daripada ntar gue menyakiti hati dia dan kayak obrolannya jadi panjang padahal gue udah capek, udah nggak mau interaksi, jadinya ya udah ngalah, jadinya kelar gitu. Nah, poin 16. Nah, poin 16 terus juga kebaca menghindari konflik. Itu setuju saya. Setuju. Kalau menghindari konflik. Tapi emang apakah orang ekstrovert itu bakal... Nah, Ceh. Apakah orang ekstrovert itu nggak menghindari konflik? Kita kan introvert ini semua kebanyakan menghindari konflik nih. Semua orang benci konflik gak sih? Cuman dibandingkan menghindari, biasa Menghadapi. iya, biasa orang ekstrovert lebih kayak udahlah daripada gua ntar harus berurusannya belakangan, mendingan gua sekarang aja selesainya gitu. Oh. Tapi nggak semua ekstrovert berpikiran seperti itu sih menurut saya. Cara- Sama sih introvert mungkin ada yang seperti itu juga loh. Tapi untung kita berempat. Caranya cara aja. menghindari konflik itu rata-rata ya introvert itu lebih ke berpikir ya kan, tadi itu kan dia kan memikirkan semua di kepalanya kan, step by step. Jadi dia akan berpikir kalau gue ngelakuin ini akan terjadi apa. Jadi daripada terjadi gue mending hindar. Ada yang betul, Nah, kayak introvert itu rata-rata begitu. Jadi kalau ada pun nanti konflik yang tiba-tiba, yaudah dia akan berpikir, gua masih harus masuk ke konflik itu atau enggak gitu. Pernah gue seberapa penting konflik itu, kalau penting-penting banget gue cabut gitu. Tapi ada nggak Pembahasannya. kayak hubungannya, apakah karena introvert menghindari konflik, jadinya kalau misalnya ada di situasi yang kita di AI bilang, jadinya kita jadi lebih toleransi, kayak ya sebenarnya pendapat gue kayak gini sih, tapi kalau misalnya emang pendapatnya kayak gitu, ya udahlah emang beda aja pendapatnya gitu. Padahal beda gitu pendapatnya. Apakah Maksudnya mengutamakan pendapat orang lain atau gimana? atau kayak ya sebenarnya pendapat mereka nggak mempengaruhi kita, tapi kayak kita juga nggak bisa mempengaruhi pendapat mereka gitu. Jadi kayak ya udahlah kita mengerti aja, kayak kita di depan nih orang kayak ya gue terima pendapat lu gitu, tapi sebenarnya kayak enggak, gue masih kekeh sama pendapat gue sendiri gitu. Iya, Jadi kayak toleransi aja gitu. Langsung iya. iya benar masuk ke situ. Kayak gitu sih. Iya juga gitu. Jadi daripada memperpanjang obrolannya kayak jadi kayak oh ya udah oke gitu. Yang kayak mungkin ujungnya kayaknya bakal sama aja deh gitu. Iya betul. Tuh, ini aja ya udah mau oke-oke aja. Ya oke. Jangan gitu dong, masih panjang nih waktu. Gimana Mas Steven? Oke aja lah. Emang nggak ada pendapat lain ya kalau terkait itu yang tadi, poin yang tadi. Ujung-ujungnya jadi people pleaser ya jadi. Enggak lah. Enggak. Kalau Tergantung orang sih. Iya sih. introvert juga banyak kan people pleaser. Oh iya. Sebenarnya lebih kayak kalian gak mau makan energinya banyak aja gak sih, makanya kalian Iya. hindarin akhirnya, bukan Yes. karena gak enak atau something gitu loh. Yes, betul.
Mungkin lebih ke nggak enak aja, nggak enaknya mungkin ini kali ya. Gue nggak bakal kasih tahu kalau gue tetap memegang argumen lu. Memegang argumen gue. Argumen lu nggak mempengaruhi gue. Kan kalau misalnya ngomong kayak gitu ntar dia jadi kayak jadi kesel kah atau jadi kecewa kah? Ya mungkin itu kali mungkin kayak gitu. Tapi banyak introvert yang fighter juga tahu. Ini contohnya dia mau maksudnya kalau nggak sesuai sama ini pasti dia fight pendapatnya gitu. Banyak juga gitu. Berarti tergantung mental setiap Iya, jadi nggak orangnya. bisa dibatasin antara extrovert dan introvert. Dan balik ke Apalagi misalnya kerja, yuk kerja. Iya Masa sih. yuk ngalah mulu kan nggak mau. Berarti stigma itu dipatahkan ya guys. Untuk yang gak enakan. dan tergantung konfliknya apa juga ya. Betul. Oke. Betul, Setuju. Setuju. Mereka udah setuju-setuju aja mungkin sosial negerinya habis. Terima kasih. Agar berjalan. Ini kan ada 2. Hmm.